Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Aman Fareji dan rekan saya. Firas Novan Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan asesmen 3 saya dan tugas besar saya beserta teman saya Piras Naupan Muhammad. Apa itu pemrosesan batch? Pemrosesan batch adalah metode yang digunakan komputer untuk menyelesaikan tugas data berulang dengan volume tinggi secara berkala. Tugas pemrosesan data tertentu seperti percadangan, pemfilteran, dan pengurutan dapat menjadi komputasi yang intensif dan tidak efisien untuk dijalankan pada transaksi data individual. Sebaliknya, sistem data memproses tugas-tugas seperti itu dalam batch. Seringkali di waktu tidak sibuk ketika sumber daya komputasi lebih umum tersedia, seperti di penghujung hari atau semalam. Misalnya, pertimbangan sistem e-commerce yang menerima pesanan sepanjang hari daripada memproses setiap pesanan saat terjadi. Sistem mungkin mengumpulkan semua pesanan di akhir setiap hari dan membagikannya dalam satu batch dengan tim pemenuhan pesanan. Lalu, mengapa pemrosesan batch itu penting? Organisasi menggunakan pemrosesan batch karena membutuhkan interaksi manusia yang minimal dan membuat tugas berulang lebih efisien untuk dijalankan. Anda dapat mengatur batch pekerjaan yang terdiri dari jutaan catatan untuk dikerjakan bersama ketika daya komputasi paling mudah tersedia. Dapat mengurangi tekanan pada sistem. Pemrosesan batch modern juga membutuhkan pengawasan atau manajemen manusia yang minimal. Jika ada masalah, sistem secara otomatis memberitahu tim yang bersangkutan untuk menyelesaikannya. Manajer mengambil pendekatan lepas tangan, mempercayai perangkat lunak pemrosesan batch mereka untuk melakukan tugasnya. Lebih banyak manfaat pemrosesan batch yang mengikuti. Bagaimana sejarah pemrosesan batch? Pemrosesan batch berusia lebih dari 1 abad. Meskipun teknik cara kerjanya terus berkembang, contoh pertama pemrosesan batch dimulai pada tahun 1890, ketika tabulator elektronik digunakan untuk merekam informasi untuk Biro Sensus Amerika Serikat. Pekerja sensus menandai kartu data yang disebut punch cards dan memprosesnya secara berkelompok melalui perangkat elektromekanis. Pada tahun 1960-an, developer dapat menjadwalkan program batch pada pita magnetis agar komputer berjalan secara berurutan sepanjang hari. Pekerjaan batch juga menjadi hal yang biasa ketika komputer bingkai utama meningkat dan menjadi lebih kuat dan efisien. Organisasi modern menggunakan aplikasi batch berbasis perangkat lunak untuk proses bisnis umum seperti menghasilkan laporan, mencetak dokumen, atau memperbarui informasi di penghujung hari. Lalu, apa saja contoh pemrosesan batch pekerjaan yang dapat diotomatisasi? Contohnya, seperti jasa keuangan organisasi, mulai dari teknologi keuangan yang tangkas hingga perusahaan lama, telah menggunakan pemrosesan batch di berbagai bidang seperti komputasi performa tinggi untuk manajemen risiko, pemrosesan transaksi akhir hari, dan pengawasan penipuan. Mereka menggunakan pemrosesan batch untuk meminimalkan kesalahan manusia, meningkatkan kecepatan dan akurasi, dan mengurangi biaya dengan otomatisasi. Perangkat lunak sebagai layanan perusahaan yang memberikan aplikasi perangkat lunak sebagai layanan SaaS sering mengalami masalah dalam hal skalabilitas. Dengan menggunakan pemrosesan batch, Anda dapat menskalakan permintaan pelanggan sambil mengotomatisasikan penjadwal pekerjaan. Membuat lingkungan aplikasi terkontainer untuk menskalakan permintaan pemrosesan volume tinggi adalah proyek yang dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk diselesaikan. Tetapi sistem pemrosesan batch membantu Anda mencapai hasil yang sama dalam jangka waktu yang jauh. Nah, lanjut bagaimana cara kerja pemrosesan batch? Sementara aplikasi pemrosesan batch bervariasi tergantung jenis tugas yang diperlu dilakukan. Dasar-dasar dari setiap pekerjaan batch tetap sama. Penggunaan Pengguna dapat menjalankan pekerjaan batch dengan menentukan detail berikut. Nama orang yang mengirimkan pekerjaan proses batch atau program yang perlu dijalankan, lokasi sistem input data, lokasi sistem untuk output data yang diproses, waktu atau rentang waktu batch. Ketika pekerjaan batch harus dijalankan sementara,
Aplikasi pemrosesan batch bervariasi tergantung jenis tugas yang perlu dilakukan. Dasar-dasar dasar-dasar dari setiap pekerjaan batch tetap sama. Pengguna dapat menjalankan pekerjaan batch dengan menentukan detail berikut. Oh, mohon maaf karena ada kesalahan teknis, jadi dilanjut. Ya baik, saya lanjut. Bagaimana kita bisa memantau pemrosesan batch? Yang pertama, kita butuh monitor. Monitor dalam proses batch mencari kelainan, seperti pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih lama dari yang seharusnya untuk selesaikan. Dalam hal ini, itu akan menghentikan pekerjaan berikutnya dari awal dan menginformasikan staf yang relevan pengecualian. Analisis pasca pemrosesan, kita dapat melihat riwayat pekerjaan batch setelah diproses. Sebagian besar proses batch mencakup file log yang merekam pesan saat pekerjaan sedang berjalan. Nah, di sini persiapannya ada dua. Yang pertama, perangkat keras, komputer, laptop, atau sis- sistem operasi Windows. Yang kedua, perangkat lunak, notepad, atau editor teks, dan lainnya. Ya, berikutnya untuk langkah-langkah. Yang pertama, kita membuat script batch terlebih dahulu dengan membuka notepad, lalu ketikkan script seperti di bawah ini. Selanjutnya, Lalu, yang tadi oleh rekan saya sampaikan, saya akan melanjutkan. Dua, menyimpan script batch. Simpan file dengan nama proses underscore batch titik bat titik. Yang ketiga, menjalankan script batch. Klik dua kali file proses underscore batch titik bat untuk menjalankannya. Yang kedua, memperhatikan output yang dihasilkan oleh script. Nah, yang terakhir, mengamati output. Script akan menampilkan pesan daftar file directory saat ini. Menunggu sekitar 5 detik dan kemudian menampilkan pesan selesai. Tekan sembarang tombol untuk menutup jendela ketika proses selesai. Sekian dari presentasi PPT dari kelompok kita. Dilanjut oleh poster yang akan ditampilkan juga. Nah, di sini juga kita membuat poster Practicum Based Processing di Windows. Di sini kita eh, menyimpan langkah-langkah yang tadi kita sudah jelaskan juga. Di sini ada 4 langkah dan masih sama seperti yang tadi. Nah, sekian dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan teknis atau salah berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.